Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen sedikit berdiskusi terkait dengan undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Saipem Indonesia. Ada nggak teman-teman yang sudah pernah mendapatkan undangan ini? Hati-hati, ini adalah contoh undangan kerja palsu. File ini aku peroleh kemarin tanggal 5 Februari 2025. Video ini aku bikin tanggal 6 Februari 2025. Jadi ini masih baru banget nih ya. Hati-hati bagi teman-teman yang masih baru tahun 2025 ini. Udah ada undangan dan ini adalah contoh bentuk undangan kerja palsu. Aku pengen di video singkat ini kita bahas biar teman-teman paham palsunya di mana. Nanti silahkan teman-teman bagikan informasi ini, ajarkan informasi ini ke orang-orang di sekitar. Teman, saudara, kakak, adik, anak, biar gak ada yang ketipu. Karena sebenarnya penipuan tipe ini tuh udah biasa ya teman-teman ya. Mereka polanya sama, cuma ganti-ganti nama perusahaan. Tapi bagi yang baru mau nyari kerja, baru mau terjun di dunia kerja, penipuan ini susah diidentifikasi gitu. Sekarang aku akan ajak kita pura-pura dulu teman-teman nggak ngerti kalau ini adalah undangan kerja palsu. Nanti kalau ada yang udah dapat ini, nanti tuliskan di kolom komentar ya yang udah dapat penipuan ini. Misalkan teman-teman ngelamar nih seolah-olah bener lokernya PT Saipem gitu kan. Terus teman-teman dapat file ini. Nah, pura-puranya nih kita nggak ngerti ya kalau ini palsu. Apa yang harus dilakukan teman-teman sebagai seorang pencari kerja? Jangan langsung senang dulu kalau dapat undangan tes. Cross check dulu, apakah teman-teman ngelamar ke sana nggak? Kalau memang lamar, cek dulu keaslian dari undangannya. Gimana ngeceknya? Paling simpel, teman-teman kunjungi dulu official website atau sosial media dari perusahaan ini. Pertama, kalau misalkan teman-teman mau masuk ke websitenya, Saipem itu ini teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke saipem.com gitu. Ini adalah website resminya dari Saipem gitu. Kalau dilihat dari sini, teman-teman nggak bisa ngelihat, oh nggak ada info locker tertentu nih yang bisa kita ambil untuk mengetahui file barusan tuh asli atau enggak ya. Di sini kan nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, nggak ada nih kalau di sini. Terus teman-teman masuk ke mana? Teman-teman masuk dulu ke LinkedIn. Nah ini teman-teman. Ini adalah official LinkedIn dari Saipem Indonesia. Teman-teman bisa masuk ke URL ini atau cari saja PT Saipem Indonesia. Nah, ternyata setelah aku cek di halamannya Saipem ini, teman-teman tinggal pilih yang ini, bagian jobs. Ternyata Saipem ini lagi buka loker, teman-teman. Ini ada tiga info loker di Karimun, Karimun, Karimun. Ada yang barusan di posting nih ya, coba kita buka ya. Klik. Kalau aku lihat sekilas, ya aku coba identifikasi ya. Ini adalah loker asli, teman-teman ya. Ini adalah loker asli dari Saipem Indonesia dan ini masih barusan diposting loh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, silahkan coba ya. Berarti apa? Nanti kalau teman-teman mau nyari info resmi dari Saipem, teman-teman lamarnya dari sini karena ini adalah distribusi info loker asli itu di sini. Nah, sekarang kita cari info apa yang bisa menunjukkan atau menjadi guide kita untuk mengidentifikasi ini asli atau palsu. Teman-teman nanti kalau lihat info lokernya Saipem Indonesia ini yang ada di LinkedIn ya, teman-teman scroll ke bawah, di sini ada HRD dari Saipem gitu. Namanya Bu Aprilianti. Nah, ini adalah official HR dari Saipem ini. Jangan sampai teman-teman wah dari orang yang nggak jelas gitu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan baca secara lebih detail karena Saipem ini kan berkaitan sama industri ya. Terus multinasional gitu ya, ibaratnya kliennya, bisnisnya di banyak negara, maka akan ada bahasa Inggris. Teman-teman coba scroll ke bawah, di sini ada informasi menarik teman-teman. Di sebelah sini, ya ini aku coba blok ya. Nah ini teman-teman coba dibaca di sini. Ini ada guide sebenarnya di sini. Teman-teman coba dibaca di sini ya, di sini. Saipem and its subsidiaries recruit their human resource through specific procedure selecting bla 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 sampai sini ability and in all recruitment decision and nih and will never request payment of any kind dan tidak akan meminta permintaan biaya dalam bentuk apapun dalam proses rekrutmen ini kayak gitu. Teman-teman pegang aja di situ kata-katanya ya. Pegang saja dulu informasinya di situ. Oh, berarti kalau misalkan ada permintaan biaya-biaya berarti bertentangan dengan official info di sini.
Maka teman-teman lari dulu ke file PDF-nya tadi. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini caranya gini. Kalau misalkan teman-teman tadi kan udah ngeliat tuh ya, oh kalau ada biaya-biaya berarti palsu, bertentangan dengan rekrutmen Saipem pada umumnya. Sekarang kita cari, adakah informasi yang menunjukkan kerugian finansial atau permintaan biaya yang mungkin akan keluar di file PDF ini. Kita scan dari atas ya, teman-teman ya. Ini PDF ada 4 halaman. Coba kita lihat di halaman pertama. Halaman pertama apakah ada informasi permintaan biaya? Oh, ternyata ada, teman-teman. Ini kita bisa curiga di sini nih. Konfirmasi kehadiran dan reservasi tiket. Di logika aja, reservasi tiket. Reservasi tiket berarti kan minta biaya dong, ya nggak sih? Gitu. Hati-hati dulu nih, udah ada tanda-tanda nih di halaman pertama. Terus ada lagi nih teman-teman nih kalimat nih. Registrasi awal dan pengembalian dana. Pengembalian, kalau udah dikembalikan kan berarti ada udah ngasih juga kan? Berarti ada penyerahan dana. Wah, ini udah di halaman pertama, ini udah jelas teman-teman. Kelihatan minta biaya, jelas palsu gitu. Segitu aja udah cukup. Kita sebenarnya udah cukup. Udah terbukti ini palsu kayak gitu. Nah, sekarang kita coba turun ke bawah ya. Jadi teman-teman di sini khususnya pencari kerja yang baru jangan silau dengan bentuk wah ini asli ada logo Saipemnya. Terus bentuknya ini rapih dibikin PDF. Jangan silau dengan kayak gitu teman-teman. Penipuan zaman sekarang tuh rapi-rapi bentuknya ya. Udah jelas nih, ini ada penipuan di sini ya, kerugian finansial ada 2 info tuh. Coba kita turun ke bawah. Oke, halaman pertama sudah ya teman-teman ya. Ada kerugian finansial yang tertera ditulis di sini. Udah jelas palsu. Kita coba habisin halaman lain, khususnya juga bagi teman-teman yang belum pernah lihat file ini. Oh, ini ada nama-nama. Ini aku yakin ya nama-nama ini pasti ada orang aslinya ya. Hati-hati ya teman-teman ini. Semoga teman-teman yang namanya ada di sini nanti udah nonton video ini atau udah tahu kalau ini tuh penipuan. Kita coba masuk ke halaman ketiga. Adakah informasi kerugian finansial di sini? Coba kita baca. Wah, ada teman-teman ini malah jelas banget ya teman-teman ya. Nih, teman-teman di sini bisa lihat di sini tuh ada dari atas nih. Disuruh konfirmasi ke sini. Rekrutmen Muhammad Reza Pahlavi. Ini jelas teman-teman ini nomor HP penipu nih teman-teman ya. Udah 100% ini. Ini alamatnya juga bohong ini teman-teman ya. Ini jelas penipu nih ya. Nggak ada ke sini. Tapi yang menarik teman-teman, di sini ada kata kunci yang menunjukkan kerugian finansial yang ditulis berulang-ulang, teman-teman. Ini teman-teman aku ajak diskusi yang berkaitan dengan cara sugesti jarak jauh. Hipnotis jarak jauh menggunakan kata-kata di sugesti di sini. Teman-teman lihat ya, kerugian finansialnya di mana. Ini kosakatanya nih. Bukti pembayaran tiket. Yuk kita identifikasi teman-teman. Yang hubungannya sama duit ya, ada pembayaran ya nih. Akan dibayarkan biaya akomodasi, biaya tiket transportasi, beban beban sementara, menalangi pembayaran tiket, penggantian biaya dibayarkan langsung, penggantian biaya, bukti pembayaran, bukti transfer, bukti transaksi, administrasi keuangan. Sadar nggak teman-teman? Yang warna merah ini adalah kelompok-kelompok kata yang menunjukkan kerugian finansial. Nah, duitnya itu, kata kuncinya itu diulang-ulang gitu. Dibayarkan, biaya tiket, menalangi, pembayaran dibayarkan langsung, bukti bayar, bukti transfer, kayak gitu. Ini adalah kelompok kerugian finansial yang berkaitan dengan pembayaran. Ini adalah sugesti yang berkaitan dengan uang. Nah, sugesti ini yang warna merah ini dilengkapi dengan sugesti kata-kata kunci yang bisa melenakan teman-teman, yang bikin teman-teman terlena, yaitu sugesti fasilitas. Sugesti fasilitas itu di sini ada, teman-teman. Ini misalkan ya, reservasi tiket transportasi, jadwal transportasi, menyediakan akomodasi hotel dan konsumsi, menjemput peserta, mobilisasi peserta,
apalagi dari awal aja deh. Disediakan hotel dan transportasi. Mana lagi teman-teman? Kita baca dulu ya. Bermalam di hotel, disediakan akomodasi dan konsumsi. Sadar nggak teman-teman? Ini adalah kata-kata sugesti yang menyertai yang warna merah. Kalau yang warna merah itu tuh mengasugesti soal bayar, ayo bayar, ayo bayar, ayo bayar. Penipu ini tuh berharap teman-teman itu tersugesti bayar, 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 bayar gitu. Tapi kalau sugesti ini berdiri sendiri kan nggak bakal kena tuh. Akhirnya ada yang warna biru ini, sugesti fasilitas. Mustahil bagi teman-teman semua menghafal kata-kata yang ada di sini. Para penipu hanya berkeinginan teman-teman itu ada kata yang terserap secara bawah sadar. Jadi harapannya mereka, teman-teman itu mikir gini, oh nggak apa-apa kok ngeluarin biaya, toh juga nanti ditalangi. Tapi kan aku dengan ditalangi dulu kan aku bisa dapat hotel, ada transportasi, ada makan, ada ini, ada tiket, ada ini. Nanti kan aku udah disediain, kan ditalangi doang. Itu harapan penipu tuh teman-teman tuh mikir begitu. Paham nggak teman-teman sampai sini? Tolong informasi ini dipahami dan tolong di-share ya. Video ini tolong di-share. Jangan sampai ada yang ketipu ini. Ini sebenarnya gampang banget. Bagi teman-teman yang udah ada di dunia kerja, teman-teman HRD, rekruter, identifikasi kayak gini, aku pasti yakin gampang. Tapi kalau yang baru lulus SMK, baru fresh graduate, baru wisuda, lihat kayak gini, wah tergiur, wah ini ada diganti, ya udah nggak apa-apa lah ngeluarin dikit dulu. Wah itu hati-hati teman-teman. PDF halaman nomor 3 udah menunjukkan banget ya, jelas ini penipuan, sangat jelas sekali di halaman nomor 3. Nggak usah peduli sama kata-kata yang lain teman-teman, itu dibikin rapi buat ngeblurin teman-teman aja. Ini panitia rekrutmen, tadi namanya Reza Pahlavi, sekarang Rahmat Hidayat. Beda lagi nih, tadi nomor SMS ini WA. Ini nomor penipu lagi nih teman-teman nih. Ya, sama aja di halaman keempat ini. Gitu. Sama di sini, disuruh konfirmasi. Nih ada konfirmasi telepon dari panitia, harga tiket, penerbangan. Nah, ini disuruh telepon. Hati-hati, jangan-jangan nanti teman-teman disugesti lewat suara. Ini kan secara visual nih. Ya, jangan-jangan nanti ada sugesti lewat suara juga. Hati-hati teman-teman. Ya, jangan terlalu seneng nih. Tiba-tiba transfer-transfer tanpa sadar. Jangan mereka orang-orang ini punya ilmu-ilmu hipnosis gitu, teman-teman ya. Hati-hati, ini jelas penipuan teman-teman gitu. Jadi di halaman pertama, ketiga maupun keempat, bentuk-bentuk penipuan kerugian finansial udah muncul semua. Walaupun yang paling jelas ada di halaman ketiga ini ya teman-teman ya. Ini jelas palsu gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman jika dapat undangan ini, baik teman-teman lamar atau enggak. Aku tadi juga coba identifikasi teman-teman, ternyata ada yang menarik teman-teman. Jadi, nih, aku kasih lihat teman-teman. Ini adalah official Instagramnya dari Saipem teman-teman. Perusahaan Saipem ini kan ada yang internasional gitu ya teman-teman ya. Ini official Instagramnya tuh ini. Nah entah kenapa aku juga nemuin Instagram ini, Saipem Indonesia. Nah postingan yang ada di Saipem Indonesia ini dia kopasis dari sini menurutku karena mirip nih ya. Contoh nih di sini ada postingan Saipem in the Dow Jones Sustainability ya kan. Yang di akun ini juga ada nih. Dia kayak kopasnya tuh loh teman-teman tuh. Mirip kan ya gitu. Tapi ini ada locker. Nah, ini locker palsu nih teman-teman nih, hati-hati. Bener nggak teman-teman yang dapat undangan PDF palsu itu gara-gara ngelamar di sini? Kalau iya, aku yakin ini palsu. Kenapa kok palsu? Lihat aja teman-teman. Masa persyaratannya berkas lamaran lengkap, riwayat hidup, fotokopi ijazah, transkrip, KTP, kayak begini. Padahal yang official aja kayak begini kualifikasinya teman-teman. Locker yang di LinkedIn tadi. Sampai sedetail ini. Wah jelas ini adalah yang asli. Berarti hati-hati ini. Terus ini juga komennya dibatasi lagi. Kenapa komennya dibatasi? Biar teman-teman tidak bisa memperingatkan orang lain lewat komentarnya ini. Hati-hati teman-teman. Kalau yang di sini aku yakin nih, ini yang asli nih, Instagram yang asli dari Saipem. Pasti bisa dikomen. Tuh kan. Kolom komentar juga dibuka-buka aja gitu. Ini nggak bisa nih. Terus pakainya Bitly gini nih, dipakai apa di Google Form nih jangan-jangan ya. Terus ini juga terlalu banyak kualifikasinya, terus ininya terlalu gampang, padahal posisinya banyak gitu. Jelas, aku yakin hampir 100% nih.
Ini palsu, ini akun Instagram palsu ya teman-teman ya. Terus ini postingan lokernya ini juga palsu. Yang asli ada di sini teman-teman. Nanti coba tuliskan di kolom komentar, bener nggak teman-teman yang dapat undangan ini tuh gara-gara ngelamar di sini. Saranku kalau teman-teman main Instagram yang akun yang ini di report aja teman-teman. Ini palsu nih ya. Oke. Sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau mau ada yang didiskusikan bisa tuliskan di kolom komentar. Hati-hati ya teman-teman ya. Silahkan bagikan video ini, jangan sampai ada yang tertipu lagi. Teman-teman selain harus belajar cara nyari loker, teman-teman juga harus belajar cara membedakan lowongan kerja asli dan palsu. Membedakan undangan kerja asli dan palsu. Karena di luar sana para penipu itu setiap hari belajar gimana caranya nipu teman-teman semua. Oke? Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.